Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Enda. Hari ini kita akan lanjut ke bab 3 tentang They Are a New Brand. Yang pertama kita akan belajar tentang pronoun. Apa sih itu pronoun? Pronoun itu dalam bahasa Indonesia artinya kata ganti. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita punya subjek, predikat, objek, keterangan. Contohnya, saya pergi ke pasar dengan kamu. Saya di sini sebagai subjek, pergi di sini sebagai predikat, ke pasar sebagai keterangan, kamunya adalah objek. Nah, sekarang kalau dalam bahasa Inggris, contohnya, I study English. Contohnya, I study English. I di sini sebagai subjek karena orang yang melakukan pekerjaan. Pekerjaannya disebut verb. Ya, ini namanya study. Kemudian English di sini adalah sebagai objek. Ya. Selanjutnya kita lihat contohnya. Di sini Miss punya contoh. Yang pertama, I study English with you. Ya, I di sini sebagai subjek. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu. Saya belajar bahasa Inggris dengan kamu. Berarti yang belajar bahasa Inggris adalah siapa? Saya. Maka dia sebagai subjek. Biasanya subjek berada di awal kalimat. Ya, biasanya subjek itu berada di awal kalimat. Kemudian with you di sini sebagai objek. Kemudian contoh yang kedua, kita punya you teach me an English lesson. Kita kembali ke sini ya. You teach me an English lesson. Me di sini sebagai objek. Ya. Me di sini sebagai objek. Kemudian contoh nomor 3. This is my pen. My pen. My di sini sebagai possessive adjective karena diikuti dengan kata benda. Ya. Kemudian this pen is mine. Mine tidak diikuti oleh kata benda. Tidak diikuti oleh kata benda, makanya namanya possessive pronoun. Biasanya ditutup dengan tanda titik. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Miss ulangi kembali ya. Subjek itu biasanya berada di awal kalimat. Kemudian, objek itu adalah orang yang melakukan pekerjaan. Possessive adjective biasanya diikuti dengan kata benda. Ya. Kemudian possessive pronoun biasanya diikuti dengan tanda titik. Possessive adjective ada di kolom nomor 3. Kalau possessive pronoun ada di kolom nomor 4. Selanjutnya ya. Selanjutnya di sini buka buku kalian, buku Erlangga di halaman 47. Di sana ada percakapan. Ya, read the dialogue, identify which pronoun is used by giving a circle and labeling them. Jadi pertama kalian harus salin percakapannya di buku latihan.
Kemudian setelah disalin, maka kalian akan melihat ini sama persis dengan yang ada di buku kalian. Miss sudah bantu melingkari. Di sini ada beberapa nomor yang dilingkari biru. Kira-kira yang dilingkari biru ini termasuk apa? Termasuk objek, subjek, atau possessive adjective, atau possessive pronoun. Berikan tanda ini di bawah lingkaran setelah kalian menyalinnya di buku. Contohnya seperti ini, nomor 1. Kalian sudah salin, do you like basket? Kemudian lingkari tanda you, tulis di bawahnya dia sebagai subjek. Ya, kerjakan ini di buku latihan. Nanti kalau sudah selesai silahkan minta paraf sama Miss Bu Indah. Kemudian bukunya diambil lagi, nanti dikoreksi setelah Miss masuk ya. Selanjutnya kita punya ini. Masih di halaman 47 di buku Erlangganya. Complete the sentences with the words in the box. Jadi ada kota, ada berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kota. Ada 13 kota dan 13 kata untuk mengisi nomor 1 sampai nomor 10. Tidak semuanya harus diisikan ke dalam pertanyaannya ya. Jadi tinggal silahkan mana yang cocok. Miss kasih contoh. Misalnya nomor 1. Bye, see blank 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 tomorrow. Sampai berjumpa besok. Kira-kira apa yang bisa melengkapi nomor 1? Ya, benar ya. Yang bisa melengkapi nomor 1 itu adalah you. Selanjutnya nomor 6 contohnya ya. Kita kasih contoh nomor 6. Read this book. This book ini adalah kata benda atau orang ya. Kalau dia adalah orang, maka kata gantinya adalah it. Maka jawabannya jadi it is interesting. Bisa dipahami ya? Kalau ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan ke WhatsApp group. Terima kasih.